ya itu tadi. Jadi jangan transaksional lah ya. Nah pokoknya. itu dia, tapi politik biasanya transaksional. Tapi you love politik, right? Assalamualaikum semuanya. Berjumpa lagi dengan saya En Wirono di Women of Values hari ini di Income Talk. Hari ini aku kedatangan tamu spesial Kak Luri Elza Alex Nurdin, sosok inspiratif, wanita muda, perempuan muda, dan tentunya hari ini nggak cuma dari sisi perempuan, ibu rumah tangga, tapi juga Luri ini adalah orang pekerja profesional yang relate sama industrinya kami juga, properti, real estate. Karena kalau mau transaksi nih nggak bisa nih kalau nggak ada yang namanya notaris gitu ya. Tanda tangan. Iya, nah nanti kita akan belajar banyak dari beliau tentang bagaimana perempuan dan lagi ngapain, sibuk apa hari ini ya. Nanti kita akan ngobrol sama Kak Luri. Kak, kalau Kak Luri ini sering dipanggil Kak atau Ayu sebenarnya? Kalau yang Palembang Ayu, tapi kalau yang udah deket Kakak. Oke, ada aku Kakak jarang, aja. Mbak, jarang. Iya jarang ya. Oke, Kak, ngapain aja sekarang activity hari-hari Kak? Oh gini, jadi saya tuh sebenarnya Kakak aja bilang Iya, Kakak tuh tinggal di Jakarta, udah sejak dari taman SMA, melanjut S1-nya di sana, S2-nya di Notariat UI. Dulu sempat berkarir jadi professional lawyer di Anan Buyung Nasution, tapi beliau sudah meninggal. Setelah berumah tangga, jadi melanjutkan profesi sebagai notaris. Notaris dan BPAT. Oke, Kak, emang dari dulu cita-citanya notaris, kan sempat keluar negeri segala kuliah ya? Keluar negeri itu waktu itu melanjutin graduate diploma law di bisnis legal. Tapi setelah aku pikir, ternyata kalau kerja kantoran itu agak boring ya, nggak bisa bagi waktu. Terus lawyer juga terlalu berat untuk cewek, keluar masuk pengadilan gitu. Apalagi udah setelah aku punya anak kembar, akhirnya ya udah deh yang paling enak fleksibel itu notaris. Saya bisa ngatur jam kerja. Dengan pihak-pihak klien juga bisa kita nego untuk jam kerja gitu. Iya, waktunya fleksibel lah ya. Mau teken jam berapa itu kita yang tentukan gitu loh. Nah Kak, kalau tantangannya sendiri tuh kan sebagai seorang ibu sebagai seorang istri terus tadi harus kerja juga walaupun mungkin waktunya fleksibel itu gimana Kakak ngebagi waktunya gitu? Agak kerepotan waktu udah punya anak kembar ya, karena gedenya bareng, terus tinggal di Jakarta kan hektik ya. Kalau dari satu bank ke bank lain kalau lagi tanda tangan akad itu aku bisa sampai malam, bisa sampai sore. Nah kadang-kadang capek juga, tapi aku menyiasatinya. Pagi aku harus ada untuk anak-anak. Dulu sekarang dia belum sekolah, aku masih sampai jam 9 jam 10. Tapi sekarang dia jam 8 juga udah beres, sekolah sampai jam 1. Jadi tinggal setengah hari jam 7 jam abis maghrib sampai jam 8 ketemu aku lagi. Iya. Nah, tentang husband. Kan husband ini kan agak long distance relationship ya. Kan Mas Patra kan dinasnya di sini. Itu gimana bagi waktunya tuh Kak? Challenging ya pasti. Karena itulah makanya kami harus ada yang ngalah. Kalau satu ada di politik, satunya nggak dulu di politik. Tapi sekarang karena anak sudah besar, bisa dibawa kemana-mana di Palembang. Sekarang mungkin untuk menuju tahun politik 2024. Sebenarnya kalau ada yang nanya Mbak Luri mau jadi apa, aku belum kasih jawaban sekarang. Itu yang mau aku tanyain sebenarnya ya. Jadi kan kok Kak Luri ini kan aktif sibuknya kan dinasnya di Jakarta, tapi literally ini aku lihat kayaknya banyak di Palembang, aktif gitu kan. Aku lagi cuti notarisnya, karena di kami boleh cuti sampai 12 tahun. Ada beberapa dari notaris kan bisa jadi pejabat publik kayak Wali Kota Tangerang dulu Airin yang sekarang nyalon gubernur juga, dia dulu notaris Tangerang Selatan gitu. Kami bisa sampai 12 tahun, tapi aku belum ngabisin sampai 12 tahun. Jadi 3 bulan, 2 bulan dulu. So, nah apa nih yang lagi di-prepare ya kan? Tadi menyebut 2024. Palembang 1 kah ya kan? DPR RI kah? Atau DPR Provinsi kah? What's going on? Gitu, apa yang di-prepare Kak? Kalau dibilang Mbak Luri nyalek, ya nama saya ada dalam salah satu daftar dari partai ya, untuk caleg juga. Cuman aku belum kepikiran sampai ke sana gitu. Maksudnya belum bergerak banget gitu loh. Terus Mbak Luri pilkada.
Saya juga nggak bilang saya nggak pilkada, tapi kita sibuk sosialisasi aja. Nggak tahu nih sosialisasi apa, yang penting sosialisasi program aja. Kalau Mbak Luri mendukung salah satu, ya nanti bisa dilihat nanti last minute aja. Karena politik ini kan berubah dan dinamis ya. Setiap 5 menit tiba-tiba A, nanti akhirnya jadi B. Dan di politik itu nggak ada lawan, nggak ada kawan, yang ada kepentingan. Iya, jadi sangat lentur, sangat fleksibel, sangat dinamis gitu Kak ya. Betul. Kadang-kadang kalau misalnya orang mikir gimana sih dari latar belakang keluarga politik, 20 tahun lebih ya, kami yang namanya pilkada itu sudah sering, namanya pileg itu juga udah sering, dihantam orang luar biasa sudah sering, dengan ada kejadian yang barusan ini juga, ya kami lah, ini sudah bagian dari resiko. Dizolimi sudah pasti, itu ya sudahlah, mau diapain lagi, begitu kan siklus politik. Yang penting selama kita menjabat, kita meninggalkan legacy yang bakal diingat oleh anak cucu. Itu yang saya tangkap dari ayah saya dulu. Jadi legacy ya, ingat banget sih Bapak, dan saya boleh bilang bahwa beliau adalah Bapak pembangunan Sumatera Selatan, and I respect pribadi, personally I respect banget sama beliau gitu ya. Ya dengan segala dinamikanya, begitulah politik ya Kak ya. Jadi perempuan, politik, berkarir, juga punya profesional di bidang notaris, punya anak-anak, ini complexity. Nah, kalau Kakak sendiri ngelihat perempuan pekerja, itu seperti apa sih Kak? Oh, itu luar biasa sekali. Kita ini kan biasanya multitasking ya, sebagai wanita ya. Bisa ngurus anak, bisa berkarir, bisa berbisnis. Dan saya lihat banyak pengusaha-pengusaha nih kayak EN ini yang luar biasa loh. Apa kita nih memang ditakdirkan gitu ya, bisa semua gitu. Terus tapi kadang-kadang kan suka galau kan. Kalau lagi galau. Iyalah, kalau itu naluri ya nggak bisa itu. Kalau lagi baper ya baper aja. Lagi baper, suka baper kan. Iya. Kan ada quote-nya, it's okay not to be okay. Kan nggak harus strong terus, nggak harus kita itu juga menjadi orang lain kan Kak. Maksudnya sesekali mungkin kita boleh nangis, sesekali juga boleh meraung-raung kan. Tapi setelah itu kan what next-nya gitu kan. Nah, kalau Kakak sendiri sebenarnya enjoy di mana Kak? Kan hidup dari dunia yang tadi privilege, selalu berada di, ya gue boleh bilang itu selalu alpha lah sebutannya gitu ya. Nah, namun kalau Kakak boleh milih, sebenarnya Kakak enjoy in politic life atau di dunia yang profesional sekarang ini? Saya enjoy dua-duanya. Terkadang ketika aku lagi di podium gitu loh, lagi dengan masyarakat, dan saya suka bukan membicarakan program yang mendukung mereka. Seperti kalau ayah dulu kan pelopor sekolah dan berobat gratis, itu diingat legasinya sampai sekarang. Dan menurut hasil survei 70% dari masyarakat Sumsel masih menginginkan itu. Dan tidak bisa dipungkiri brand sekolah dan berobat gratis itu memang sudah melekat di Bapak. Nah, aku sebenarnya pengen siapapun nanti pemimpin di 2024 itu nanti bisa kembali mengusung program itu. Memang berat program itu, tapi itu dikenang rakyat sampai sekarang pun masih banyak DM saya masuk. Saya mengaktifkan, nonaktifin Instagram itu sudah sekitar 4 tahunan hampir lah. Tapi nggak bisa lah Kak. Nggak bisa tuh saya buka lagi sekarang, dan DM banyak banget sekarang. Mulai aktif lagi. Kalau En kan udah lama ya aktif ya. Kadang-kadang kita di politik tuh harus jangan tipis kuping. Dulu mungkin mental saya belum kuat dulu 4 tahun ke belakang. Sekarang saya ayo kalau kita mau tanding sekalian gitu loh. Keren. Tapi dengan cara yang elegan. Betul. Iya Kak, betul sekali. Jadi intinya enjoy both itu ya. Bisa di profesional bisa di politik juga karena kayaknya juga memang udah calling ya Kak. Nggak bisa, hidup itu panggilan kan. Betul. Gitu. Ketika kayak Kakak tadi menyampaikan program bersilaturahmi sama masyarakat, itu mungkin ada happiness sendiri ya kan, ada kesenangan gitu ya. Yang mungkin orang lain. Gimana perasaannya Kak pada saat itu? Kasihan sih kalau ada yang benar-benar mereka mengeluhkan gini-gini sekarang. Saya kasihan, terus saya membangkitkan semangat mereka, terus mereka kan kita kasih harapan gitu loh, kasih suatu gambaran nanti kalian nanti nggak akan begini lagi insya Allah gitu loh. Itu aja kayak memang touch gitu kalau ketemu orang tuh. Mungkin karena aku ada keturunan genetik politik sih ya. Mungkin orang lain mungkin ngapain sih politik gini-gini. Gennya itu ada, udah hardcore lah ya. Iya. Dan aku bukan mau lihat di politik itu bukan karena kita nggak ada kerjaan atau apa, tapi memang kayak ada sesuatu yang kita harus berbuat untuk masyarakat gitu loh. Betul. Ya tadi calling
calling. Gak bisa diem aja gitu. Betul. Ya mungkin kayak tadi kakak bilang bahwa mental belum siap pada saat itu. Tapi pada masanya nggak bisa gitu. Kayaknya kakak nggak bisa tinggal diem gitu ya. Iya, kita mateng kan berdasarkan pengalaman bertemu dengan banyak orang. Karena itulah saya habis tamat sekolah langsung mandiri ke Jakarta gitu loh. Setelah saya ke Australia kerja. Sampai pernah saya masuk TV itu bapak pun nggak pernah tahu itu. TV waktu itu aku masih lawyer menangani BLBI ya kasus korupsi. Tiba-tiba dia ngeliat muka saya ini dapat bisa dari kaget. Bapak tuh nggak pernah, orang tua saya nggak pernah yang ini mentang-mentang saya anak siapa nih, kamu dikasih ke orang gitu. Privilege enggak, gitu. Lo usaha sendiri. Makanya saya ke Jakarta dulu biasa mandiri. Even sekarang bapak tidak menjabat lagi atau ada apa biasa aja gitu loh. Iya. Karena kita punya. Kalau yang udah biasa mandiri punya strong sendiri ya. Betul. Tidak tergantung dengan orang. Ya, artinya bukannya punya sesuatu yang gue ditaruhin di sini gitu ya. Disuapin gitu loh. Iya, itu penting banget satu. Iya. Lesson learn-nya bahwa ya siapapun kita, semua orang punya privilege Kak. Betul. Which me juga aku juga punya privilege. Aku lahir dari keluarga yang sederhana. Kakak lahir dari keluarga yang sudah alpha. Tapi ternyata dari sosok seorang Kak Lury belajar bahwa ya kita semua harus strong dan prepare ourselves gitu ya. Walaupun perempuan. Nah Kak, tadi perempuan kemudian posisinya bekerja kan menurut Kakak itu bagus sekali supporting. Kalau Kakak berpendapat bahwa perempuan itu harus punya pekerjaan ya sih? Perempuan tuh harus berdaya nggak sih gitu? Untuk zaman sekarang ya. Why? Karena saya pikir dari dulu memang sejak saya tamat SMA orang tua selalu mengajarkan jangan tergantung dengan orang. Kamu harus strong, kamu harus sekolah. Dan terbukti sekarang ajaran papa itu memang sekolah itu benar. Saya bisa ngasih makan hampir 40 karyawan saya gitu ya di Jakarta. Terus dari berbagai lini usaha ya itu sebenarnya banyak suami sih yang ngurus ya. Ada perumahan, ada gas segala macam itu suami. Saya lebih fokus di profesi. Ngasih kebahagiaan ke orang, ngajak karyawan jalan-jalan, itu sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Betul. Itu karena apa? Karena didikan orang tua memang yang tegas waktu itu, yang kamu harus sekolah, walaupun kamu perempuan, jangan tergantung dengan laki-laki ya, maksudnya secara finansial. Betul. Kita ditinggal laki, amit-amit gitu kan, entah meninggal, entah apa, kita harus ada pegangan. Gitu. Setuju banget. Dan pada faktanya hari ini banyak sekali yang tiba-tiba, mohon maaf suaminya pass away. Dan walaupun punya bisnis, istrinya nggak ngerti cara ngejalanin bisnisnya tuh gimana. Ya apalagi yang mohon maaf suaminya mungkin employee. Ya kan udah selesai ya udah perusahaan nggak mungkin gajikan gitu. So that's why ya sesuai yang aku tulis juga Kak di buku aku pengen bahwa perempuan-perempuan itu semua harus punya kesadaran untuk berdaya. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk prepare dirinya sendiri. Iya betul, anak-anaknya, keluarganya bahkan. Kalau sampai dia tulang punggung keluarga, kalau dia pun depend ke orang lain, itu kan ya sesuatu yang menurut saya tidak prepare dengan baik seperti itu. Nah, Kak, kemudian tadi planning mungkin politik masih belum jelas, masih ya adalah sekarang program-program aja. Ini masih gue gali-gali nih sebenarnya. Mancing ya. Mancing. Tapi Kak, perempuan sebagai seorang leader, nah itu menurut Kak Lury harus seperti apa sih Kak? Itu dia, itu berat itu. Leader, leader, aku juga leader. Belum lagi, juga berhadapan dengan pihak ketiga ya. Betul. Sama lah, kami ini juga berhadapan dengan klien. Belum lagi klien yang ribet. Betul. Ada karyawan yang cerewet, ada yang pengen buru-buru. Terus belum lagi kita di dalam internal itu sendiri harus kompak. Betul. Jadi kalau kantor notaris saya udah kayak perusahaan, jadi ada divisi masing-masing. Nah kan kebanyakan cewek. Kadang-kadang ada yang ngomong ini, ngomong itu, yang orang lapangan beda lagi, yang teknisnya beda lagi. Tapi itulah leader itu, saya memang selalu mengumpulkan mereka. Terus kamu keluhannya apa? Mungkin karena saya kesibukan di Palembang, kadang-kadang by telepon gitu loh. Terus kita kan jual jasa ya. Jual jasa tuh itu sampai pada sekarang alhamdulillah itu kalau bank-bank himbara itu di Jakarta itu ke saya semua. Kalau nggak ke saya tuh mereka tuh rasanya gimana gitu. Nah mungkin dari servis yang saya selalu omongin ke para staff ya, para tim gitu loh. Kita jual jasa loh, bilang ini nggak ada harganya. Jadi kalian harus cepat, harus profesional, dan harus walaupun bete ya kalian harus memberikan yang terbaik. Betul. Bener kan ya? Betul, aku udah in touch sama timnya kakak kok waktu kita ngurusin ada pembelian rumah sakit di Palembang. Oh iya. Itu mereka very profesional. Itu. Ya, itu sangat profesional. Mas Riki ya. Mereka yang tektok ke BPN segala macam cepet dan ya dan itu kami, tadi.
nggak pernah ngitung-ngitung soal uang ya, apa yang dibayarkan klien. Ongkosnya. Selama kami bisa bantu, ya kita bantu, nanti dulu lah urusan untung rugi gitu loh. Wah, luar biasa. So relationship over the business. Itu dia. Ya, jadi jangan sampai ya gue dapat berapa dulu nih, baru gue kerjain. Ya. Kadang ya nggak masuk akal kita ngerjain sampai ke Aceh, sebenarnya kan biayanya ditanggung kita. Tapi ya udahlah, saya mikirnya nanti mungkin dari mereka akan dapat lagi lah kerjaan, dan memang benar gitu loh. Nggak usah dihitung yang sekarang gitu. Oh, luar biasa. Iya. So ya itu tadi. Jadi jangan transaksional lah ya. Nah pokoknya. itu dia. Tapi politik biasanya transaksional. Tapi you love politik, right? Oke, Kak. Jadi ini bicara ke politik ya. Nah, kalau menurut Kakak sebenarnya sebagai anak muda nih, kayak EN, mungkin yang lain-lain juga, sebenarnya perempuan anak muda itu harus melek politik gak sih, Kak? Apa harus skeptis? Udah, lalu nggak usah masuk politik. Politik itu busuk, jahat. Gimana menurut Kak Luri? Oh, perlu sih. Kalau melek politik perlu. Apalagi sekarang kan zamannya digital ya. Media, sosial media. Informasi dalam hitungan detik itu bisa tahu. Betul. Sebenarnya gini, ketika kita melek politik, ketika kita memilih pemimpin, kita harus jelas benar dia tuh visi misinya apa dan apa yang akan ditawarkan ke masyarakat. Jangan membeli kucing dalam karung. Tetapi sayangnya yang melek politik ini, yang kita ini biasanya yang educated, yang educated ke atas sih. Mereka tahu nih calon itu. Nah, pada saat hari dia nggak milih. Nah, yang nggak melek itu tuh yang menengah ke bawah, grassroots, yang misalnya datang pas hari pemilihan, mereka mau datang tapi diiming-iming uang. Nah, mereka nggak tahu siapa. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi tantangan kita. Tapi mau dikata apa ya, sebagian besar kan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah nih menengah ke bawah biasanya. Nah, itulah tantangan kita. Politik, money politik itu nggak bisa nggak berlaku ke kita yang tinggal di situ, tapi yang di grassroots ini masih itu yang terjadi. Makanya banyak yang pemimpin daerah yang tidak sesuai kompetensi tapi memimpin daerah, dan akhirnya daerah itu jadinya merosot dan terbelakang, pengangguran banyak dan lain-lain gitu. Itulah salah satu tantangan kita. Kalau menurut EN gimana itu tuh? Saya juga bingung ini. Jadi kalau saya pribadi sih sebenarnya bukan orang yang anti politik ya, bukan orang yang skeptis sama politik. Jadi betul sih menurut EN, anak muda ya itu butuh melek dan ngerti politik. At least kayak misalnya nanti mau pilpres, pilek, pilgub lah, DPR segala macam. Harusnya kita tahu siapa sih yang kita akan pilih, yang akan kita amanahkan gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang memang orang-orang yang yang mungkin mempunyai pengetahuan sedikit gitu ya, malah ya udahlah gue kagak usah milih lah, kagak milih, nanti juga yang terpilih tuh siapa, kadang-kadang gitu kan. Jadi kayak antipati lah, bahasanya tuh skeptis gitu. Nah, ya seharusnya memang semuanya melek gitu. Tapi kalau EN pribadi mungkin kalau ditanya kan banyak juga teman-teman nanya gimana mau ke politik gitu. Untuk saat ini sih belum, karena kan masih fokusnya kan masih berbeda lah, fokusnya ke bisnis gitu. Ya. Tapi one day kita nggak pernah tahu gitu kan. Kayak Kakak kan akhirnya juga namanya calling ya, namanya tadi udah memutuskan untuk udahlah gue kayak ibu rumah tangga, gue profesional aja, tapi nggak bisa. Your calling itu memanggil gitu kan. Iya, benar-benar itu yang salah satu calling. Kalau memang ada jalannya dan memang takdirnya, oke, 2024 saya akan berkiprah. Tapi kalau enggak, itu enggak jadi keharusan gitu. Banyak cara lain yang kita bisa bantu untuk masyarakat. Apalagi di Sumatera Selatan ini 17 kabupaten kota, Palembang kampung halaman, banyak cara. Enggak usah harus kita menjadi politikus gitu. Iya, intinya masih bisa berbuat gitu ya, masih bisa berbuat tanpa harus menjabat something gitu kan. Iya, benar. Bahkan aku ngelihat Kak Luri juga jauh sekarang lebih chill, lebih santai ya kan. Daripada dulu ya. Olahraga gitu kan. Udah apa adanya sih maksudnya. Iya, karena ya gitu ya Kak. Jadi politik dan life itu nggak bisa dipisahkan. Tapi tetap memang kalau sekarang aku ngelihat Kak Luri itu jauh lebih enjoy gitu, jauh lebih chill lah gitu bahasanya. Bener banget, ada orang yang bisa loh di dalam hubungan yang politik itu. Cuman aku sekarang melihat, oh ini zaman udah berubah nih. Ya gue apa adanya aja lah gitu loh, nggak usah yang pakai penceritaan, nggak usah pakai apa, dengan cara yang elegan, tapi caranya itu bisa membuat masyarakat itu jadi
bisa ngeliat terenyuh gitu loh. Ya, Tapi jatuh nggak usah hati. jatuh hati gitu loh, impress dia. Iya. Tapi kita tetap menjadi diri kita gitu loh. Betul. Karena juga kalau sesuatu yang dibuat-buat, dicitrakan itu nggak bisa bertahan lama, Kak. Itu dia. Nggak bisa. Jadi Dan kalau nggak alami ya. Ya, sesuatu yang apa adanya itu ya nggak dibuat-buat. Lu mau di mana aja ya kayak gitu, gitu kan. Kelihatan kok kalau di sosmed itu ya kita bisa melihat ya di IG orang itu nih yang pencitraan apa enggak gitu kelihatan. Yang original atau dibuat-buat gitu ya. Kalau lihat IG aku biasa-biasa aja sih. Iya, tapi aku senang kalau lihat kakak olahraga. Tapi harus ya Kak ya, olahraga tuh biar sehat, biar kuat. Ngerasa gak sih kalau nggak olahraga cepat sakit? Iya. Jadi olahraga yoga itu. Aku nge-gym di belakang kantor, sama sesekali kalau nggak nge-gym aku YouTube di rumah, power yoga gitu lah. Caroline Girvan. Pokoknya 1 minggu off lah 2 kali gitu, tapi tetap harus olahraga. Ya iyalah sejam sekali sih nggak ngabisin waktu juga. Iya, harus lah itu kan untuk investasi kesehatan ya Kak. Betul, setuju dengan EN nih, semangat. Yang penting happy kalau harus. Kak, pesan Kak Luri nih untuk para perempuan yang sedang berjuang, untuk anak muda juga yang sedang berjuang, entah di politik, entah di bisnis, entah di karir gitu. Message-nya Kak Luri apa sih? Message-nya sebagai perempuan nih ya, kita perempuan ini harus bisa memposisikan diri di mana kita bisa jadi istri, bisa jadi ibu, bisa jadi wanita karir, baik itu di bidang profesi, bisa di bisnis yang lain dengan membagi waktu. Nah, kalau kadang-kadang saya juga kesulitan bagi waktu. Saya pernah nanya ke Mbak Oki seperti gimana sih Mbak? Katanya caranya kalau saya catat kan. Tapi kalau aku nggak saya catat itu dengan alami. Gue bangun pagi, saya olahraga, terus ngurus anak sekolah, mulai saya beraktivitas. Dan kalau sekarang saya banyak kan di Palembang untuk berpolitik lah menuju 2024 itu udah aku persiapkan dulu kantor itu yang di Jakarta itu. Udah ready lah infrastrukturnya, udah jalan ready, lah gitu ya. Dan aku pasti seminggu sekali akan ke sana selama 3 hari kayak besok kan, sampai Sabtu aku di Jakarta. Aku memantau karena mau nggak mau kita memang harus turun walaupun dalam kondisi saya cuti nih. Turun gitu loh karena orang-orang kan trustnya ke brand aku gitu loh. Betul. Termasuk Bang Hotman Paris dong. Itu. Oh iya masih ingat Iya Kak. Itu Luri temen gue tuh kan. Gue telepon waktu itu kan ke Kakak. Masih ingat itu udah lama banget itu ya. Kapan-kapan kita ajak ngopi ya dia di Jakarta ya. Kopi Joni. Iya Kopi Joni atau di Pinik. Nah Pinik. Boleh dong. Boleh. Telepon dong Luri mana nih katanya. Itu temen abang katanya gitu. Oh masih ingat aja. Masih ingat. Ya itu udah kayak 10 tahun yang lalu lah. Iya. Ntar kita kontakkan ajak dia ngopi. Nah Kak, pesan sendiri untuk para viewer aku ini kan banyak orang-orang properti. Nah untuk mereka yang bertransaksi properti itu harus gimana sih dari aspek nih dari sisi notaris nih. Transaksi properti itu kedua belah pihak penjual dan pembeli dokumennya mesti lengkap itu harus dan itu sebelum dilakukan transaksi harus diadakan pengecekan dulu itu sudah pasti. Aku pernah tidak melakukan pengecekan akhirnya bermasalah. Pengecekannya di BPN kan secara udah online sekarang. Terus kalau yang mau beli properti itu mungkin sekarang pilihlah tempat yang strategis ya. Location ya. Location is paling is the best lah. Number one ya. Number one gitu loh. Dan mungkin pilihlah juga agen yang terpercaya. Asik. Kayak EN. Aduh di endorse sama Kak Luri. Udah berapa kali loh transaksi properti lewat EN. Iya. Si Mama. Kebetulan loyal customer. Dikit-dikit kalau nyokap itu EN. Iya. Alhamdulillah. Kak makasih banyak. Terus menginspirasi. Terus berjuang. EN doakan jadi siapapun ke depan tetap jadi Kak Luri yang hari ini yang selalu renyah, selalu balas WhatsApp aku ya kan. Sukses selalu, bahagia bersama Mas Patra dan anak-anak. Salam buat papa, mama dan keluarga. Semoga kita semua sehat semua ya. Dan EN juga lancar, barokah, semua sehat. Amin. Makasih EN udah diundang. Makasih. Like, comment, and share untuk bisa dapat notifikasi di konten-konten kami berikut ya. Bye.